Ya, kita mulai membabarkan kultivasi Yeshua Dava Hamong Alwa ya. Yang dikultivasikan adalah hidup dan maut, itu aliran gong daripada Hamong Alwa ya. Tadi hidup jadi setara dengan Ismul Adham ya, karena Hamong itu sendiri ada Ismul Adham yang 30 ya jumlahnya. Salah satunya adalah ha lam sod, ada kholas ya, kan ada jazmnya bulat itu bolong tuh ya, maknanya murni ya, bahwa segala sesuatu itu sudah bening bersih suci murni. Jadi hakikinya sudah bolong tembus, segala-galanya itu sudah losdol ya, tidak memiliki sisi dalam maupun sisi luar, tapi satuan tunggal yang beraneka ragam ya. Sudah tan jarak gitu loh, bolong itu ya, tan rentang, tan ruang, tan kecepatan, tan waktu, tan tempat ya. Hidup sudah ditok gitu ya, ditok sama itu artinya ini toko itu telah benar-benar melampaui segalanya ya, melewati ambang batas tak terjangkau, artinya sudah benar-benar siapapun tidak bisa menganalisa di luar jangkauan ya, sudah nggak nyambung semuanya gitu loh. Karena ya yang ada adalah ini hidup itu sendiri gitu loh. Hidup ini juga setara dengan titik nukot gaib. Jadi titik nukot gaib itu artinya segala-galanya itu sudah harga mati, yaitu maut itu sendiri. Maut juga setara sepadan dengan bolong. Segala sesuatu sudah tembus gitu loh. Jadi Anda tidak bisa menggunakan fasilitas apapun ya, walaupun diri Anda semuanya sudah tak bisa masuk, karena yang ada yang hakiki ya, yaitu hidup itu sendiri. Jadi hidup itu sudah tembus ya, tak ada jarak, tak terantara itu ya setara dengan tan hijab ya, tan jarak. Tadi hidup itu ya hamung satu, tunggal, esa. Jadi hidup itu sendiri adalah maha esa, maha sama, maha setara, maha sederajat ya, maha sepadan gitu loh. Jadi hidup ini benar-benar nyata ya, artinya tiada misal ya, nggak ada yang bisa menyamai hidup itu apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, bagaimana, yang mana, bukan semuanya. Jadi hidup itu benar-benar sangat unik gitu ya. Jadi tiada misal bagi hidup itu ya, setara namanya tiada misal, tiada warna, tiada rupa, tiada kanta, nama gitu ya, tan suara, tan sabda, sparsa itu sentuhan-sentuhan itu loh ya, tan ganda artinya itu ya bau ya, tan rasa, tan sebutan artinya udah bolong ya, tembus, Anda nggak bisa ini bayangkan apa-apa lagi. Jadi hidup itu setara dengan maha
gaibnya yang maha gaib. Namanya udah bolong sunyaning sunya, tadi nihil kopong ya. Hidup itu setara dengan melompong, setara dengan suwung. Jadi sudah usai ya, sudah harga mati, udah tamat semuanya, udah khatam semua, udah ditok gitu ya. Huruf tadi semua atom to sama ghoin. To itu ada di hati, menyala ghoin itu ya bener-bener sudah ini ya titik nukot itu sendiri kan bolong ya, udah kholas, sudah ghoin itu sendiri maha kaya raya, udah nggak ada bandingannya gitu. Jadi hidup setara dengan dafahamung ya alwa. Contohnya dalam dafahamung itu kan ismul adham, salah satunya huruf ba ya. Tadi kan di ba itu kan rentang gitu ya, terus ada titik di bawahnya itu. Sudah ini harga mati ya. Artinya rentang di sini jauh dari yang terjauh, namun tan jarak, tan hijab ya dengan sesuatu ya, gitu loh. Hidup sendiri itu ya tan hijab, tan jarak, tan apapun ya, tak terjadi ya. Hidup itu sendiri yang bertakhta ya, yang benar-benar selamat, damai gitu ya. Tidak ada lawannya. Hidup itu ya sudah benar bolong leluasa, tanpa kondisi, aman-aman saja, sudah syahdu saja ya, lapang, riang gitu loh. Hidup itu benar-benar leluasa ya, karena nggak ada siapa-siapa, cuma hidup itu sendiri. Tak ada lawannya, hidup tidak pernah tahu apa yang bukan dirinya. Dia maha bebas, maha merdeka, maha gembira dan bahagia terus. Benar-benar sangat-sangat luar biasa gitu ya. Hidup ini benar-benar mukjizat ya. Jadi satu kekuatan abadi yang nggak pernah berkurang gitu loh, dieksploitasi berapapun hidup itu sendiri ya, apa yang sudah di dalam dirinya itu ya nggak pernah habis gitu ya. Seluruh alam semesta itu sendiri adalah gong atau aliran hidup itu sendiri yang abadi ya. Jadi hidup itu kekuatan abadi ya, setara dengan apa ini ya, nggak ada yang disetarakan dengan apapun kecuali ya dia, yaitu Yahwa Yaman Lahwa Ilahwa. Ya bagi hidup itu sendiri ya tak ada lawannya, semua ya kalau dibandingkan hidup ya sudah pasti ya hancur binasa ya. Tiada, kalau melawan hidup ya tiada yang menang gitu ya. Hidup ya setara dengan mukjizat, kekuatan abadi ya, benar-benar tak tertandingi. Hidup itu ya benar-benar maha sendiri dan maha mandiri, tiada sesuatu pun sesuatu di sisinya. Di bahasanya itu salbiyah. Seterusnya adalah ma'ani, terus ada maknawiyah ya. Jadi adanya sifat-sifat wajib dan mustahil, mubah dan jaiz, nah ini semua itu sudah setara dengan hidup, karena bagi hidup sendiri mau mau yang halal, mau yang haram ya, mau yang najis, mau yang makruh, mau subhat, sudah tidak ada. Hidup hanya tahu dirinya. Itu kan bagi manusia, karena sudah ini dia itu
mengejawantah. Jadi hidup itu mengejawantah, disebut jadi gong. Makanya yang kita kultivasikan ini adalah gong itu. Istilah gong itu sendiri adalah maut itu loh ya. Karena hidup itu tak ada lawannya, sendiri, tiada sekutu baginya, maha mandiri, yaitu semuanya adalah dirinya sendiri. Hidup itu benar-benar paripurna gitu ya. Hidup juga maut ya, satu, nggak bisa dibagi-bagi lagi, ya utuh penuh ya. Benar-benar sudah bolong, udah setara ya hidup dan maut itu, tan hijab, tan jarak, ya udah sekehendaknya gitu ya. Maut dan hidup itu sudah kuantum ya, seketika, apa-apa itu spontan. Jadi benar-benar sudah permanen gitu loh. Sudah harga mati, udah bener ditok gitu ya. Jadi hidup itu sebenarnya nggak terjadi apa-apa, selama dan bahagia saja. Karena pikiran manusia ini nggak satu dengan hidup, nggak ngerti dengan hidup ya, jadinya bercabang-cabang dan bermacam-macam pandangan, kebaperan, akhirnya runyam kayak sekarang ini gitu loh. Hidup itu ya langsung udah kun fayakun ya, benar-benar terjadi dan nyata saat ini juga ya. Hidup dan maut itu satu sama, sejajar ya, setara, benar-benar layak dan klop gitu loh ya. Udah bener-bener carem gitu ya, udah lebur satu ya, udah cocok, min plus 2 tapi 1 gitu loh. Jadi segala hal yang dualitas, misalnya apakah itu baik, buruk, benar, salah, atau kalau kita lihat adanya Buddha, Mahamara, iblis, setan, malaikat, nabi, rasul, ya semua itu hidup itu nggak bisa dianalisa seperti itu. Kalau kita ke sana ya itu artinya hidup itu sudah menurun gitu loh. Nah, jadi ada peringkat-peringkat itu, ada makamat-makamat itu, ada derajat-derajat itu ya. 2 berarti 1, yaitu tunggal. Sudah bineka tunggal ika ya. Semuanya sudah bolong ya. Tidak ada yang bisa disetarakan dengan hidup. Jadi kalau sudah masuk di dalam hidup, semuanya bubar, nggak ada. Gitu loh maknanya. Hidup dan maut itu satu ya, sunyaning sunyata. Hidup dan maut itu ya aku, nyata, bener-bener sudah bolong ya, nggak dapat menyimpan apa-apa lagi, itu sudah nggak ada yang disimpan gitu ya. Kopong, bodong, bener-bener nol, besar, kekal abadi ya. Maknanya seperti yang di depan itu, yaitu hak lam sod ya, kan itu 3 prinsip huruf ism atom itu ya. Kholas ya, bening bersih, suci, murni, udah nol skalanya. Hidup ini sudah bolong, hidup dan maut itu sudah bodong. Tiada bisa menyimpan apa-apa alias aku ya kamu, kita, mereka. Semua sudah satu, sudah bolong. Bagi hidup ya tidak ada aku, kamu, dan semuanya, ya dia sendiri yang ada. Kholas adanya, sudah benar-benar nol ya. Hidup dan maut itu ya aku, ya hidup, ya maut, ya saya gitu ya. Ya aku sendiri, benar-benar aku ini nol gitu loh, bolong bodong, sunyaning sunyata. Aku ini benar-benar kekal, leluasa, bebas, merdeka, abadi. Jadi kalau segala sesuatu yang udah bolong ya bisa abadi ya. Kalau masih buntu ya nggak bisa.
Anda tidak bisa menyimpan apapun, termasuk diri Anda sendiri, anak-anak, keluarga, bangsa, negara, langit, bumi, jagat semesta ini, ya. Udah bener-bener sudah nol ya, udah bolong gitu loh ya. Bener-bener murni, bening, bersih, suci ya. Anda bolong, semuanya bolong, semuanya nol ya, tak pernah terjadi gitu loh. Kalau sudah benar-benar bolong itu ya. Jadi ya namanya badan Anda, sel-sel Anda, DNA Anda, atom dan sebagainya semuanya bolong ya. Jadi emosi, mental, spirit, jiwa Anda, semuanya sudah bolong alias murni, bening, bersih, suci ya, kholas ya. Jadi ya Anda hamung sebuah prinsip disebut dafa ya, prinsip fundamental, roda magha hukum abadi Anda adalah tanda-tanda ayat-ayat surah Al-Quran yang nyata. Anda hamung bolong, kopong, nol ya. Bener-bener ini sunyaning sunya, udah ngadam gitu loh ya. Kalau dulu kan ada satu ujaran sirpong deli bodong ya. Maknanya ya sudah kadim, nggak pernah terjadi, selalu baru terus, bolong terus. Ya namanya bolong itu ya aman langgeng terus gitu loh. Nggak pernah terjadi apa-apa, nggak pernah dikenal ya, nggak ada apapun ya. Sudah selamat, sudah sedia kala, sudah sukses abadi. Tak pernah terjadi apa-apa, sudah bahagia, senang ya, gembira selamanya. Anda sudah hidup, sudah benar-benar berada dalam maut ya, sudah bolong ya. Senang terus. Jadi jangan mengobsesi apa-apa lagi gitu loh ya. Jangan mengidentifikasi dengan apapun atau menganalisa. Anda ya benar-benar sudah bolong ya. Ya udah, saya hidup itu yang ada gitu ya. Jadi nggak ada dipikir-pikir lagi, nanti malah Anda bingung gak karu-karuan gitu loh. Kemudian kita lanjutkan ya, memang muter-muter terus supaya Anda itu paham gitu loh ya. Hidup itu setara dengan titik nukot, artinya gedong kang samar, berarti wujud goibul huwiyah, jadi hanya dia wujud yang benar-benar goibul goib itu hanya ya huwa ya man lahu wa ilahu wa gitu ya. Jadi dafa hamung al-huwa ini ya harus dikenal dulu hidup itu sendiri supaya panjenengan itu enggak neko-neko lagi, gak runyam-runyam lagi gitu loh, gak bingung-bingung lagi. Makhluk ini adalah penampakan kehadiran nukot gaib, yaitu khazanah perbendaraan rahasia-rahasia keramatnya Sang Maha Hidup dan maut itu sendiri. Dari dafamung alwanya sendiri yang maha kadim azali abadi ya, yang hadir saat ini juga gitu loh. Segala-galanya ini adalah samudra wajah nukot gaibnya yang maha nyata hadir saat ini juga. Jadi segala makhluk yang mengajar Anda, yaitu ayang-ayang ya, cuma fragmen-fragmen, cuma sensasi-sensasi, cuma fantasi-fantasi ya. Jadi
fantasi-fantasi hidup itu sendiri dan maut itu sendiri gitu loh. Tadi ayang-ayangnya dia sendiri. Jadi makhluk ini hakikinya suci. Ya bumi ini juga suci. Dia yang maha hadir, yang hanya hidup ini yang bertajalli jadi makhluk ya. Tapi cuma ayang-ayang loh ya. Yang mengajar. Jadi makhluk ini malah utusan sangat suci gitu loh. Ya orang ini, ya bumi ini, ya langit ini, segala-galanya ini. Jadi mengajar ayang-ayang gitu loh. Jadi kita jangan ngaku-ngaku makhluk ya. Hingga menjadi entitas. Dan setiap entitas memiliki wujud. Dan setiap wujud atau entitas itu disempurnakan ya oleh Sang Maha Hidup tanpa meninggalkan jejak atau bekas atau pengaruh dan kondisi dimanapun ya, tan kondisi sebab hidup itu dimanapun ya, sebab ayang-ayang ini yaitu yang disebut yang menganggap orang itu cuma sensasi, tayangan, citra, fiksi, fragmen, film, dongeng belaka gitu loh ya. Jadi cuma surat-surat, ayat-ayat, ya tanda-tanda kebesaran, kekuasaan daripada Sang Maha Hidup itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qur'annya sendiri. Tanpa terkait pihak manapun, tiada sekutu bagi dia. Jadi tersejati ya. Jadi hak menukot gaib dia sendiri yang maha magis dan maha suci tanpa pilih manapun ya. Sebab tiada sesuatu di sisinya ya. Segala-galanya ini hamung nukok gaibnya dia sendiri. Dia tiada pernah menganiaya siapapun ya, sebab yang disebut siapapun itu tidak ada gitu loh ya. Jadi tadi itu hanya berhubungan dengan sifatnya sendiri, asmanya sendiri, afalnya sendiri ya. Dia itu jadi benar-benar maha adil bagi segala-galanya ya. Segala-galanya itu adalah dia sendiri, penampakan hidupnya sendiri gitu loh. Jadi ayang-ayang inilah fantasi-fantasinya itu, ilusi-ilusi ini gitu ya. Sensasi-sensasi ini. Maha suci ya, semuanya sudah benar-benar sensasi saya ini hanya sekedar dari wujud misalnya ada, tadi ya jangan salah mengerti gitu ya. Sudah benar maha murni, maha kholas, maha bolong ya. Jadi Anda jangan kebaperan, jadi hukumlah diri kalian sendiri, jangan menyalahkan siapapun gitu loh. Setiap tayangan-tayangan ini sudah bolong, sudah kholas. Sejatinya ya bolong, kopong, sunyak, suwung, abadi gitu loh ya. Makanya tidak bertempat dimanapun, juga tidak tinggal dimanapun, juga gak lenyap daripada sesuatu gitu loh. Jadi setiap tayangan-tayangan ini sebab sudah bolong, jadi nggak bertempat pada sesuatu, nggak lenyap daripada sesuatu. Jadi kalau nggak menyadari bahwa segala-galanya ini sudah ikhlas, sejati, bolong, kopong, sunyaning suwung abadi, ya ini Anda jadi ini
benar-benar mendua terus, bingung terus, dan akhirnya Anda ini benar-benar nggak ada gunanya gitu loh. Artinya ya sekadar cuma apa ya, nggak menemukan esensi gitu loh, esensi Anda sendiri, esensi yang kenyataan ini. Jadi ya Anda harus benar-benar ngaca ya, benar-benar mencari hakiki Anda itu loh. Makanya kalau kita rewel ya kutuklah diri Anda sendiri, hukum saja kebodohan kalian sendiri itu. Takutlah pada perbuatan Anda sendiri, karena hidup ini adalah perbuatan gitu loh ya. Gitu loh maksudnya ya. Udah gitu aja, nanti kita lanjutkan lagi ya. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Kekuatan hidup dan maut itu ya disebut kholas, yaitu bolong ya. Bening, bersih, suci, murni ya. Benar-benar sudah bodong ya. Penuh dengan kemukjizatan. Kekuatan bolong ini yang lazim disebut sunyaning sunyata. Jadi setiap makhluk itu, setiap entitas itu, dohir batin sudah bolong, udah dol gitu loh. Ya cermati aja gitu ya, setiap adanya daging, kulit, namanya kalau kena air ya adem, kena panas ya, terus bisa sakit, punya kena virus ini dan itu bolong. Kalau secara ilmiah disebut antropi gitu loh ya. Bahkan semua materi, energi, dan juga medan ini semuanya bolong ya. Segalanya sudah tembus pandang ya. Ya udah kayak jalan tol gitu loh ya. Saat ini benar-benar sudah bolong total ya, segalanya sudah ini utuh ya, bolong kan utuh ya, bunter ya, benar-benar sempurna, paripurna. Artinya hidup ini sudah bolong, kholas abadi, tembus lapang ya, leluasa, jadi dahsyat banget ya. Semuanya sudah kholas, sudah tembus, nggak ada yang bisa disimpan lagi untuk selama-lamanya. Sudah hakikinya hidup ini kan sudah sukses, karena Anda itu mikirin di standarisasi orang, jadi kayak nggak sukses-sukses ya. Bagi hidup itu sendiri ya dia sudah sukses. Anda aja gak ngikut hidup, gak ini ngambil contoh bahwa hidup itu ya selamanya maha kaya raya ya, abadi, senang terus ya. Benar-benar hidup ini sudah beruntung, sukses besar, nggak pernah gagal, nggak pernah rugi selamanya gitu loh. Karena Anda itu standarisasinya orang, jadinya ya ada sukses, ada menderita, ada ini, ada itu ya, ini jadinya kayak orang gila tapi nggak sadar ya. Gitu loh. Hidup itu sudah tiada raih, tiada kehilangan ya. Jadi karena kita ini benar-benar sudah sukses abadi ya, udah di titik itu, di tok gitu loh. Artinya sudah ini nggak kemana-mana, udah berhenti gitu loh makanya. Timaknya orang berhenti itu kan sudah diem ya, jadi udah selesai gitu loh. Jadi hidup itu memang perlu dijaga, dilestarikan, dan disyukuri. Segala-galanya sudah benar-benar sudah dimiliki gitu loh ya. Hidup itu kan kepemilikan ya. Makanya Anda itu nggak pernah terpisah sejak mata pun dengan hidup ya. Dengan aku sendiri Anda itu kan hidup ya, kebenaran yang nyata gitu loh. Benar-benar
Anda itu ya hidup ya kebenaran yang nyata itu sendiri, ya aku sendiri itu selamanya ya. Nggak bisa, tapi aku yang maha besar loh ya, aku yang abadi, aku yang maha satu, tunggal, sama. Tadi nggak, karena ada badan ini, ada orang ini, ada budaya, ada ras ini itu, ya pikiran manusia, jadinya hidup seharga pikiran manusia. Wah ya jadi runyam kayak sekarang ini ya. Jadi hidup itu sejatinya nggak ada rugi sama sekali, gitu loh ya. Tan gagal, tan masalah, bener-bener nyamleng dan syahdu gitu loh ya. Jadi hidup ini hakikatnya sudah selesai ya. Karena nukot gaib udah titik yang bener-bener gedongkang samar itu gitu loh ya. Jadi ya sudah selesai, berhentilah ya artinya. Tak ada perjalanan lagi, tak ada yang ditunggu, kita sudah bolong kekal abadi selama-lamanya. Karena kan Anda kalau masih pikiran manusia belum bolong, ya selamat aja Anda selamanya, walaupun sekaya apapun, sehebat apapun, Anda masih menderita gitu loh. Jadi hidup itu sudah satu, maha besar, maha agung, maha mulia, sudah lebur, sudah bolong ya. Jadi bolong itu ya hidup itu gitu loh ya. Sudah satu dengan maut, tak menyimpan, tak mengisi apa-apa, bener-bener yang disebut aku kita itu ya satu semuanya, mereka, engkau dan sebagainya. Sudah penuh kepemilikan ya, penuh dengan kesempurnaan, maha kaya raya, maha makmur selamanya. Sebab diriku sudah bolong, tohir, zahir, batin sudah kholas bolong ya, selama-lamanya loh itu ya. Bahkan sebelum Anda dilahirkan itu sudah bolong gitu loh ya. Karena terhijab dengan badan ini, pikiran ini, padahal badan, pikiran, emosi semuanya bolong. Ya Anda gak bisa menyimpan apa-apa. Kalau sudah menyadari bahwa diriku sudah bolong, wah ya tentrem, nyamleng ya enak. Jadi hidup itu karena sudah bolong ya tan pikir, tan stres lagi. Jadi 5 skanda itu ya, artinya ya badan ini, emosi, mental, spirit, jiwa hati Anda benar-benar sudah sunanying sunya, suwung wawung disebut sudah bolong gitu loh ya. Jadi ya hatiku, jiwaku, ruhku ya, kemudian angen-angenku, akalku atau apapun ya hakikinya sudah bolong gitu loh ya. Jadi nggak ada yang disimpan. Jadi benar-benar semangat berbahagia gitu loh ya. Kalau diteruskan hidup ini ya dunia akhirat ya sudah bolong, apanya yang mau disimpan, sudah tak ada apa-apa lagi. Hamung dia tidak sejati ya. Yahuwa yang menlahuwa illahuwa, yang kekal abadi gitu loh ya. Jadi yang kenyataan yang sejati, yang hakiki, kebenaran yang nyata-nyata ini ya hidup ini ya sudah kholas beneran. Jadi kalau Anda ingin setara dengan hidup ya kholas ini gitu loh padanya ya. Jadi ya bening suci murni. Hidup itu ya cinta suci selamanya, cinta yang abadi. Jadi ya padanannya ya jangan cinta orang atau gombeng ini hanya sekedar contoh gitu loh ya, bahwa Anda itu
benar-benar sudah bersama hidup, bersama samudra cinta yang abadi. Ya, setiap meditasi ini ya hakikinya hidup itu sendiri ya, samudra cinta yang sejati yaitu ya. Jadi apa ya, kemana-mana Anda melihat itu ya sudah bolong gitu ya, tidak ada apa-apa lagi, sudah benar-benar kalau secara umum ya hidup itu ya wajah sang kekasih itu sendiri, dia yang maha-maha samudra cinta abadi. Kemana kita menghadap adalah wajah kita sendiri ya, disebut wajah Allah gitu ya, secara umum. Jadi jangan diregani yang sangat murah kayak sekarang ini gitu ya, kebanyakan ngomong Allah, ngomong Tuhan, tapi ini dia masih dalam standar ini orang. Jadi rusak hidup itu distandarisasi orang, apakah sesuatu, apakah setan, apakah pikiran buruk, atau ini atau itu, atau politik, atau ya segala sesuatu yang beraneka ragam ini ya, nanti kacau balau. Hidup itu adalah ya perbuatan itu ya hidup itu sendiri gitu loh ya. Jadi apa ya, perbuatan ini adalah rahim darinya makhluk-makhluk itu akan dilahirkan. Ini artinya kalau Anda berkata, Anda berpikir, wah ini makhluk-makhluk itu akan lahir dan kembali pada Anda sendiri gitu ya. Jadi kalau Anda belum tahu ilmunya ya jangan ini apa, ngerayang-ngerayang gitu loh ya, konsepsinya nggak kena kalau belum kuat ilmunya ya. Ya hidup adalah perbuatan ya. Ya amal adalah hukum gitu ya, hukum yang abadi ya. Tadi ya semuanya adalah hidup itu sendiri, yang melihat, yang mendengar, yang merasa, yang memegang, yang berjalan ya. Hidup itu adalah ilahi. Hidup itu adalah asmanya Allah sendiri. Itu masih asmanya loh ya. Hidup adalah entitas semua makhluk ini, adalah kekuatan mahukum hidup itu sendiri ya, yang benar-benar maha dahsyat ya. Jadi perbuatan ini sendiri ya, ucapan Anda, penglihatan Anda, niat Anda, pikiran Anda, itu semuanya kalau Anda nggak benar-benar selaras dengan hidup ya, hidup itu perbuatan Anda itu akan menggilas, menelan Anda sendiri. Siapapun yang mendustakan hidup ya, mendustakan perbuatan ya, perbuatan Anda baik atau buruk, hati-hati, itu hidup bukan Anda sendiri ya. Kalau Anda hina hidup itu, Anda menghinanya, Anda mencibirnya, hidup itu akan merencah-rencah dan akan mencapik-capik Anda gitu loh. Tak peduli siapa Anda itu, bukan sesuatu aja kok ya. Kebaperan gitu loh ya. Kok berani-berani menentang hidup ya, ngenyek atau mendustakan hidup ya. Ya niscaya Anda akan ditelanjangi, direncah-rencah ya oleh hidup itu sendiri ya. Anda sendiri yang salah karena nggak berani-berani mengukur hidup itu dengan selera Anda sendiri. Hati-hati ya dengan pikiran Anda sendiri ya. Hidup itu akan menghancurkan Anda tanpa ampun, tanpa sisa ya pokoknya. Hidup dan kehidupan ini hamung ini apa, dafa al-luas mata ya. Jadi jangan apa namanya ya, mendustakan atau menduakan ya. Anda akan binasa gitu loh ya. Karena hidup itu ya titik nukot gaib ini. Jadi sudah harga mati, sudah berhenti. Jadi hidup itu gak maju, gak mundur, gak ada masa lalu, sekarang akan datang ya, ada titik itu ya. Titik itu ya
Nubuat gaib itu ya hidup itu sendiri, kedongkang samar itu ya. Jadi ya hidup ini nggak ada yang menyaingi, apalagi yang menyamai. Jadi Anda jangan coba-coba menyamai hidup ya, karena hidup itu tunggal, satu, Maha Esa ya. Jadi sebelum mengenal hidup jangan bilang Tuhan dulu ya, Anda pasti ini nggak akan nyambung gitu ya. Udah gitu aja, nanti kita sambungkan lagi ya.